Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya, jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia.
Empat wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga empat wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di empat wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan.
Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina.
Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin.
Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov.
Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September.
Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan.
Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka.
Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada.
Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia
melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia.
Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk.
Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Syatovlav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin
maksud kami Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya.
Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin.
Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang.
Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi
parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia.
Empat wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga empat wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di empat wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya.
Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya, Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium.
Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial.
Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia.
Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk.
Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada
sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya.
Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volinsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina.
Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan
Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk.
Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin
maksud kami Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya.
Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin.
Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang.
Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi
parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia.
Empat wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga empat wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di empat wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya.
Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya, Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina.
Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan
Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk.
Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada
sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya.
Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina.
Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada resiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan
Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk.
Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang.
Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya.
Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin.
Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang.
Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi
parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia.
Empat wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga empat wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di empat wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya.
Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya, Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volinsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina.
Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizynoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan
Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk.
Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada
sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya.
Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina.
Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan
Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk.
Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Syatovlav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin
maksud kami Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya.
Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin.
Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang.
Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi
parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia.
4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya.
Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya, Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina.
Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan
Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk.
Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada
sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya.
Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina.
Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan
Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk.
Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Syatovlav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volisky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin
Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya.
Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin.
Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang.
Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi
parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynski dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia.
4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikut-sertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias selain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya.
Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya, Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, kepala negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini.
Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti-mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina.
Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia saat menguasai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk. Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volysky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara musuh yang tewas karena perang. Orang nomor 1 di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan.
Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan, ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan
Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia. Ukraina mengklaim warga yang berada di 4 wilayahnya dipaksa untuk ikut referendum. Dikatakan warga mendapatkan ancaman jika menolak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat Ukraina. Bahkan disampaikan warga dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai referendum selesai. Para pejabat Ukraina mengatakan ancaman tersebut juga ditujukan kepada para karyawan. Mereka mengklaim karyawan perkantoran diancam akan dipecat jika menolak berpartisipasi dalam referendum. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan referendum itu dengan tegas dikecam oleh dunia. Kepala negara mengungkapkan referendum itu tak hanya termasuk kejahatan terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan pada awal bulan ini. Presiden Vladimir Putin membuat kebijakan yang kontroversial dengan memberikan hukuman kepada tentara Rusia yang menyerah dan menolak berperang. Ia akan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun kepada para tentara tersebut. Hukuman itu akan diberikan setelah mereka kembali pulang ke rumah. Aturan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang KUHP terbaru yang ditandatangani Putin pada Sabtu 24 September 2022. Dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara selama 3 tahun. Namun undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka. Putin menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada. Sedangkan anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta meninggalkan atau menghindari wajib militer akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, penjarahan selama masa perang atau operasi militer akan membawa hukuman penjara selama 15 tahun. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Hal ini ia katakan saat jumpa pers setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ungkapan Lavrov ini menjawab berbagai kritikan soal referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 4 wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Menlu Rusia menerangkan, Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi kehendak warga 4 wilayah itu. Ia menyebut warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neo-Nazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan perlindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni dari 23 hingga 27 September mendatang. Namun sejumlah pihak menyebutkan penyelenggaraan referendum terkesan tergesa-gesa, terutama setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut dalam serangan balasan awal bulan ini.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-213 pada Sabtu 24 September. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 726 demonstran anti mobilitas parsial ditangkap pihak berwenang Rusia. Hingga Ukraina mengumumkan sebanyak 447 mayat ditemukan di Izium yang mana puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Sebagaimana diketahui, Presiden Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial. Namun tindakan tersebut justru ditolak oleh ratusan orang yang selanjutnya melakukan demo. Dilaporkan pihak berwenang Rusia telah menahan 726 demonstran. Penahanan para pengunjuk rasa itu tersebar di 32 kota di seluruh Rusia. Setengah dari jumlah itu ditangkap di ibu kota Moskwa. Dalam hari ke-213 ini, otoritas Ukraina mengumumkan selama 16 hingga 23 September, pihaknya telah menemukan sebanyak 447 mayat di kota Izium, Ukraina. Diketahui kota itu berhasil direbut Ukraina dari tangan Rusia. Ratusan mayat itu berada di kuburan massal di kota tersebut. Diungkapkan puluhan di antaranya terdapat bekas penyiksaan. Diduga penyiksaan dilakukan oleh pasukan Rusia usai kota Izium. Jumlah warga Rusia menuju ke Finlandia meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Hal ini menyusul pengumuman mobilisasi militer parsial ke Ukraina oleh Presiden Putin. Juru bicara Badan Perbatasan pada Jumat 24 September kemarin menerangkan ada 6.470 orang Rusia tiba di Finlandia melintasi perbatasan darat pada Kamis kemarin. Jumlah itu bertambah setelah sebelumnya sebanyak 3.100 orang. Mereka tidak mau diikutsertakan dalam perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Kepala Penyeberangan Perbatasan FA5, Elias Lain menuturkan angka tersebut menunjukkan sedikit kenaikan, tetapi tidak ada perubahan besar. Terkait hal ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin angkat bicara. Diungkapkan justru ada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh warga Rusia yang berbondong-bondong ke Finlandia. Ia menilai negara-negara lain seperti negara Baltik dan Polandia menggunakan alasan itu untuk mencegah orang asing datang. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu 21 September kemarin. Pengumuman ini disampaikan saat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Diungkapkan mobilisasi parsial itu berupa pengerahan 2 juta pasukan cadangan militernya. Hal ini untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin juga memperingatkan Barat bahwa pengumuman tersebut bukanlah gertakan. Namun Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya. Putin menuding Barat terlibat ancaman nuklir. Ia juga menggarisbawahi pernyataan sejumlah pejabat NATO soal kemungkinan penggunaan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia. Dikatakannya Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Seorang tentara Ukraina memperlihatkan kondisinya seusai dibebaskan oleh pasukan Rusia. Tentara bernama Mikhailo Dianov itu terlihat memprihatinkan dengan kondisi badan yang begitu kurus. Ia ditawan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama hampir 4 bulan. Sebuah foto dirinya di pabrik baja Azovstal yang tersenyum dengan perban lengan sempat diabadikan oleh seorang jurnalis. 4 bulan kemudian, foto tersebut disandingkan dengan kondisi terkini Dianov yang begitu berbeda. Dalam foto terbarunya, Dianov tersenyum tetapi sangat kurus dan pucat. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Menurut kantor berita Ukraina, lengan kanannya masih belum sembuh total dan tulangnya hilang sepanjang 4 cm. Setelah ditawan selama 4 bulan, Dianov dibebaskan bersama 215 orang lainnya dalam pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Arab Saudi. Untuk melepaskan ratusan tentara Ukraina, Rusia menerima 56 tentara sebagai imbalannya. Di antara mereka adalah teman lama dan tangan kanan Putin di Ukraina, politikus Viktor Medvedchuk.
Setelah dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain Dianov, berikut sejumlah tentara yang turut dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Mereka ialah Komandan Dianov Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Selain itu juga Komandan Marinir Serhiy Volynsky dan Katrina Birdi Polischuk. Ada juga tentara Inggris Shaun Pinner 48 tahun, Aiden Aslin 28 tahun, dan John Harding 59 tahun. Secara total Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Dikatakannya jika perang terus berlanjut, maka para wanita Rusia kehilangan suami, putra, cucu untuk selamanya. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September kemarin setelah pengumuman mobilisasi parsial. Ada juga laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan tersebut. Kremlin menyebutkan laporan itu palsu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan Presiden Putin sengaja mengirim warganya ke kematian melalui mobilisasi parsial pada Sabtu 24 September. Hal itu disampaikan Zelensky dalam keterangan video pidato malam yang rutin dibuat sejak perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidatonya, ia menggunakan bahasa Rusia dan meminta warga Rusia mengingat dampak perang. Zelensky menyampaikan pesan kepada warga Rusia bahwa lebih baik menolak surat wajib militer. Ia mengingatkan warga agar tidak mati sebagai penjahat perang di negeri asing. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia agar menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa sudah ada sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Zelensky menerangkan akibat perang itu sudah banyak warga Ukraina yang terkena dampaknya, baik berupa kejahatan, pembunuhan, hingga penyiksaan. Dengan hal itu, Zelensky seolah mempersilahkan warga Rusia untuk hidup atau mati. Selain itu, Kepala Negara Ukraina menyampaikan lebih baik pasukan Rusia menyerah kepada tentara Ukraina daripada terbunuh dalam serangan senjata dari Kiev. Selain itu, merujuk pada serangan balasan yang berhasil dilancarkan. Ia juga menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menawarkan jaminan perlindungan kepada tentara Rusia yang menyerah. Dikatakan Ukraina dapat menjamin 3 persyaratan bagi tentara Rusia sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Zelensky menyebutkan langkah ini dilakukan agar orang Rusia diperlakukan dengan cara beradab. Ia menjamin keadaan penyerahan tetap dirahasiakan, sehingga Ukraina akan menemukan cara untuk memastikan mereka yang tidak ingin kembali ke Rusia tanpa pertukaran. Selain itu, Presiden Zelensky juga menyerukan ajakan kepada rakyat Rusia untuk menolak mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin. Ia seolah mengingatkan warga Rusia bahwa ada
sebanyak 55.000 tentara Moskwa yang tewas karena perang. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengajak rakyat Rusia untuk menentang pemerintah Putin. Sebagaimana diketahui, lebih dari 1.300 orang ditangkap dalam demonstrasi di seluruh Rusia pada Rabu 21 September setelah pengumuman mobilisasi parsial. Akibatnya ada laporan tentang eksodus massal setelah pengumuman tersebut. Terkait hal ini, Kremlin menepis laporan itu. Kremlin menyebutkan ada laporan itu merupakan palsu. 4 wilayah Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September kemarin. Dikabarkan referendum berjalan dengan tanpa hambatan apapun. 4 wilayah Ukraina yang melaksanakan referendum itu diantaranya Luhansk dan Donetsk di timur. Selain itu Zaporizhia dan Kherson di selatan. Proses referendum ini dilakukan dengan pemungutan suara. Pelaksanaannya selama 5 hari sampai Selasa 27 September mendatang. Diketahui warga yang melaksanakan referendum berada pada berbagai lokasi. Misalnya di kota Rubizhnoye di Luhansk, orang harus memilih di tempat perlindungan bom. Tak hanya itu, sejumlah peristiwa juga mewarnai pelaksanaan referendum. Seperti di Kherson, militer Ukraina menembaki wilayah itu pada pagi hari, namun berhasil ditepis oleh sistem pertahanan udara Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil wilayah Kherson, Kirill Stemosov. Sementara itu, pada hari pertama pemungutan suara, jumlah warga yang ikut sudah dirilis. Sekitar 23,64% dari mereka yang ada dalam daftar pemilihan di Republik Rakyat Donetsk. Sedangkan ada 21,97% dari mereka yang berada di Republik Rakyat Luhansk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lantas ada juga sekitar 15,31% pemilih di wilayah Kherson, lalu 20,52% di wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia.